Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue bakal ngebawain news minggu pertama Desember 2020. Akhirnya menuju akhir tahun dan untuk news minggu depan kayaknya bakal di hari Minggu atau Senin. Kita lihat aja nanti karena mau ke Bali. Bukan jalan-jalan tapi pindah suasana kerja doang. Ya, di sana tetap bikin postingan. Jadi jangan lupa follow The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Dan jangan lupa juga follow The Lazy Titip Official Consignment Store The Lazy Monday. Kita langsung mulai dari berita pertama aja, itu datang dari WhatsApp. Jadi WhatsApp ini baru saja akhirnya memberikan sebuah fitur yang sudah ada di aplikasi lain, tapi tetap aja sebagai pengguna WhatsApp tuh selalu senang gitu ya. Karena kita tuh kayak ngelihat Apple yang mengeluarkan fitur yang telat tapi tetap senang gitu. Dimana WhatsApp akhirnya bisa memberikan beberapa opsi wallpaper baru. Tapi yang paling menariknya adalah individual wallpaper. Jadi maksud individual wallpaper adalah kalian tuh bisa mengganti wallpaper spesifik untuk setiap chat room ya. Kalau selama ini kan kalau kalian ganti kayak ganti muka pasangan kalian gitu kan semuanya keganti nih. Nah sekarang bisa satu-satu. Jadi kalau kalian mau ganti pacar doang atau ganti selingkuhan doang, itu bisa menjadi somehow visual reminder kalau kalian tuh lagi chat pacar atau selingkuhan. Kurang lebih seperti itu. Tapi bercanda doang kok ya. Kamu jangan coba-coba melakukan hal seperti itu. Dosa, oke? Berita kedua datang dari Spotify. Jadi Spotify itu baru aja memperlihatkan fitur terbaru itu Story. Jadi kemarin Snapchat udah mengeluarkan Story, sekarang Spotify juga mengeluarkan Story. Bukan, Twitter mengeluarkan Fleets. Nah, Story ini hadir di beberapa playlist official doang. Jadi kayak Christmas something. Di situ kalau kalian klik playlist ya itu ada beberapa artis-artis yang menyanyi di sana, itu memberikan semacam shout out untuk lagu-lagu Christmas tersebut. Ternyata tujuan selanjutnya dari Spotify Story adalah Spotify 2020 Wrap atau salah satu fitur di mana kalian bisa ngeliat top song kalian, top artis kalian, top podcast kalian. Menariknya karena ini adalah sebuah story, ada lagu di background dan segala macamnya. Kan dengan gampang bisa nge-porting ke Instagram Story dan bisa memperlihatkan top song kalian dan segala macamnya. Kenapa tangan saya bergerak cukup banyak hari ini, tapi kira-kira seperti itu one good improvement menurut gue dari Spotify. Kalau kalian belum ngecek Spotify, cari langsung Spotify 2020 Wrap, itu bisa udah kelihatan, tinggal login dan kalian bisa ngeliat lagu kesukaan kalian, lagu podcast kesukaan kalian, artis kesukaan kalian, dan kalian bisa share ke sosial media. Nah yang ketiga kita berpindah sedikit ke Qualcomm, karena Qualcomm tuh baru aja nge-launch banyak barang, tapi gue akan mulai dari Qualcomm Gaming Phone, di mana beberapa saat yang lalu rumor menyatakan kalau Qualcomm itu sedang bekerja sama dengan Asus untuk mengeluarkan sebuah gaming phone. Tapi di sini kita bisa lihat kalau Qualcomm sendiri itu presiden ya, tepatnya Bapak Anmeng itu menolak hal tersebut, menyatakan kalau hal itu tidak ada dan sekedar rumor belaka, tapi mereka akan selalu membuat prototipe untuk dikirim ke brand untuk dicoba dan testing dan segala macamnya. Jadi tidak ada Qualcomm gaming phone sama sekali. Oke, confirm. Kedua, Snapdragon 7 series. Kita tahu kalau Qualcomm baru aja ngerilis Snapdragon 888. Tapi 7 series itu tidak ada announcement sama sekali. Dan untuk Snapdragon 7 series sendiri ini dia bakal kabar dari leaker. Ini bakal di Q1 2021 mendatang. Ini kalau udah mulai akhir tahun nih, udah mulai mulut gue tuh bisa belibet antara 2020 dan 2021. Jadi kalau ada kesalahan maklumi aja, nggak usah marah-marah komentar. Nah di Q1 21 yang berarti bulan Januari sampai bulan Maret, di mana kabarnya akan langsung dirilis immediately atau langsung di Q1 itu juga, jadi tunggu aja. Karena dari Snapdragon 775G yang kemarin leak sendiri itu cukup menarik karena dari skornya sendiri itu mencapai 530.000 atau kurang lebih udah hampir dekat dengan Snapdragon 865 di 600.000. Oke, jadi akan menjadi sebuah benchmark yang cukup menarik. Ketiga, Snapdragon 888 atau Snapdragon 875. Kalau yang satu ini sebenarnya gue nggak bisa ngomong terlalu banyak karena gue rasa gue masih perlu mempelajari secara detail exactly apa yang sebenarnya mendapatkan sebuah improvement. Banyak hal yang gue nggak nonton keynote karena kemarin gue sibuk ada kerjaan lain ya. Jadi gue memberikan sedikit sedikit rangkuman aja. Jadi yang pertama adalah nama itu Snapdragon 888, bukan Snapdragon 875 karena 8 itu memang satu angka hoki di China sana. Jadi 888 seems good karena 88 ya udahlah tanggung gitu kan dinaikin. Kedua, untuk CPU sendiri improvementnya kabarnya bakal 25%. Konfigurasi core itu dengan 5 nanometer tuh 1 plus 3 plus 4, dimana core tertingginya itu Cortex X1. GPU Adreno 660 yang kabarnya 35% tuh improvementnya. Dan untuk smartphone yang sebenarnya cukup terdaftar, yang udah terdaftar tuh udah cukup banyak. Jadi kayak ada beberapa nama di press release ya, kayak Asus, Black Shark, Oppo, Realme, Xiaomi. Beberapa udah mengkonfirmasi juga, kayak Xiaomi itu udah konfirmasi kalau dia bakal rilis duluan.
Realme dengan Realme Race-nya, Oppo juga harusnya dengan Find X3 itu pakai Snapdragon 888, Samsung S21 kalau bukan varian Exynos juga harusnya Snapdragon 888. Jadi tunggu aja untuk performa lebih pastinya di dunia nyata, cuman kalau membahas lebih jelas ya, gue rasa gue belum cukup capable, jadi gue akan menarik diri untuk melakukan hal itu. Nah, selanjutnya karena kita ngomongin Snapdragon 888, ini benchmark dari S20 yang terbaru dengan Snapdragon 888 itu muncul di mana RAM-nya itu 8GB. Jadi kan bisa melihat skornya itu di sekitar multicore di 2000-an. Kita nggak tahu apakah ini adalah final score atau sebuah prototype. Karena bisa aja ini masih dicoba di-optimize dan baru di-upload untuk skor early testnya. Jadi kita nggak tahu. Tapi inilah skor S21 kalau bisa lihat di sini karena saya tidak usah baca satu-satu. Nah, ngomongin S21 sendiri, ini ada varian warna S21 yang udah bocor dan ini menurut gue cukup cakep. Jadi pertama kita bisa ngeliat di sini ada hitam, ada putih, terus ada kayak silver, di mana silvernya itu ada kayak rose gold ya juga, jadi kayak kombinasi. Ada purple dan juga pink. Warnanya menurut gue cakep banget. Entah kenapa gue sangat suka dengan warna-warna yang hadir di varian S21. First of all karena desainnya juga gue suka, karena kamera cutout dan juga ada flash di luar. Somehow looks great for me. Gue udah bilang dari awal ini desainnya bakal growing on you gitu kan. Gue nggak tahu di gue sih udah kena ya, gue sih demen. Gue nggak tahu dengan kalian, but menurut kalian gimana? Silahkan tulis komentar di bawah. Nah, untuk S21 Plus sendiri juga baru keluar salah satu leak varian warnanya, itu adalah di warna silver. Dan ini juga looks so premium. Warna lain belum kelihatan, cuman ini kalian udah lihat depan belakangnya. Cuman dari Ice Universe sendiri itu menyatakan kalau untuk bagian depannya itu inaccurate atau kurang pas. Karena dirasa bezelnya itu terlalu tipis, jadi terlalu wow. Karena S21 dan S21 Plus sendiri itu kan pakai flat screen kan, bukan pakai curved screen. Jadi si Ice Universe itu memberikan ilustrasi, memperlihatkan bezel yang lebih benarnya itu kira-kira lebih tebal sedikit. Oke. Next one itu adalah di Note series. Ini salah satu yang cukup menarik karena dari kemarin kan simpang siur, ada yang bilang Note series hilang, ada yang Note series ada, Note series hilang, Note series ada, bolak-balik. Tiap orang tuh punya source yang berbeda, tiap berita tuh ngambil source yang berbeda, ngambil referensi yang berbeda, jadi kita nggak tahu pastinya. Tapi dua leaker yakni siapa sih namanya, si Chun dan juga satu lagi gue lupa, nanti gue taruh aja Twitternya, karena dia itu menyatakan Note 21 itu udah under development. Beberapa leaker akan mengkonfirmasi dan si Chun ini muncul dan menyatakan yes, Note 21 is under development dan bakal menjadi Samsung smartphone pertama yang hadir dengan under display kamera. Di mana Note 21 sendiri ini kabarnya tidak ada varian lain seperti Ultra, Standard, Plus, SE, FE, anything. Jadi ini bakal fix di Note 21 aja. Dan ini ada alasannya menurut gue. Yang pertama ya karena gue rasa di 2021 S21 Ultra itu dirumorkan dengan S Pen, Z Fold 3 juga S Pen. Jadi kalau emang dia keluarin Note 21 doang, ya berarti untuk varian lebih murahnya mungkin orang bisa revert to S21 Ultra. Atau mau lebih mahal bisa ke Z Fold 3. Jadi mungkin itu alasan kenapa satu varian doang, tapi harusnya ini menjadi sebuah kabar baik untuk kalian yang mencintai Note series. Next, ada paten cincin dari Samsung, ini salah satu hal menarik. Jadi paten seperti biasa, nggak pasti rilis, take it with a grain of salt. Cincinnya itu kayak ya dipakai, tapi dia kayak punya semacam lempengan dan juga kabarnya itu ada tempat nge-store baterainya. Dia tuh bakal wireless, jadi ketika kalian taruh smartphone kalian begini, itu bakal ngecas. Nah, energi dari si ngecas dari si smartphone ini itu datang dari dua hal. Yang pertama adalah kalian bergerak, jadi semakin banyak kalian bergerak itu akan dikonversikan menjadi sebuah energi listrik untuk ngecas. Dan yang kedua adalah dari panas dari badan kalian itu bakal dikonversikan. Jadi sebenarnya cukup menarik. Cuman ya ngecasnya harus begini terus, harus nempel, handphone kalian harus nempel terus. Cuma gue nggak tahu ya, apakah dengan begitu kayak takutnya kan kalau kalian jauh dikit casnya mati gitu ya, terus ini ya, IA tuh kayak ngerusak baterai nggak sih? Who knows ya kan? Cuma ini paten yang sangat menarik kalau Samsung bisa pull this off, ini akan menjadi salah satu inovasi di bidang wireless charging. Next kita sambung lagi dengan sebuah laporan yang mendapat kalau Apple tuh kerjasama dengan Samsung. Jadi Apple tuh kabarnya bakal mengupgrade telephoto lens mereka. Dan sepertinya bakal, bukan telefoto, periscope lens mereka, dan sepertinya bakal ngambil dari Samsung buat di iPhone 13 karena Samsung sendiri punya 100 kali zoom, cuma gue rasa Apple nggak akan ke angka 100 kali, tapi cuma sekedar memperbagus dan memperfectkan si zoom itu sendiri. Jadi ya let's see 2030, who knows, but ini akan menjadi sebuah berita yang menarik karena gue nggak tahu ya. Cukup banyak yang bacot di Instagram yang menyatakan kalau wow, Apple bekerja sama dengan rival. Padahal selama ini kan Apple pakai Samsung Display. Ya, kalau nggak Samsung LG. Ya, jadi nggak Apple bekerja sama dengan rivalnya, emang udah kodratnya gitu kurang lebih. Nah, kita ngomongin Apple.
Yang pertama yang paling menarik adalah Apple tuh dikabarkan akan merilis produk baru di tanggal 8 Desember, di mana ada internal memo untuk beberapa service center yang menyatakan akan ada perubahan untuk MagSafe, untuk beberapa terms and condition. Tapi yang paling menarik adalah ada produk baru kabarnya. Jadi kita bisa melihat ada one more thing untuk Apple di akhir Desember ini, karena masih ada AirTags yang kabarnya udah siap banget sebenarnya dirilis tapi belum rilis. Ada AirPods Studio dan juga ada Apple TV 4K. Dan ini memang salah satu cara Apple untuk merilis sebuah hal tanpa memberikan event. Jadi dia cuma kayak ngedrop press release dan tiba-tiba rilis kayak AirPods 2 sama MacBook Pro kalau nggak salah di Mei kemarin dan juga Maret 2 tahun yang lalu. Nah, selain itu juga ada sebuah berita yang cukup menarik datang dari Brazil, di mana iPhone 12 yang hadir di Brazil, tepatnya di Sao Paulo, itu harus hadir dengan charger. Jadi ini datang dari pro konsumernya Sao Paulo di Brazil yang menyatakan iPhone 12 itu harus punya charger. Karena menurut dia mereka nggak menerima alasan dari Apple untuk mengurangi emisi karbon dan juga kayak membuat dunia lebih baik, kurang lebih seperti itu. Karena menurut mereka kalau emang mau melakukan hal itu, kalian bisa melakukan program recycle untuk memberikan adaptor lama kalian dan diganti dengan adaptor baru yang ada Type-C-nya. Karena kita tahu sama ini yang kita dapat tuh adalah adaptor yang USB. Jadi kemarin Prancis dengan earphone-nya, sekarang harusnya Sao Paulo Brazil. Gue nggak tahu apakah Sao Paulo atau akan mencakup semua Brazil, itu bakal datang dengan additional box yang isinya adaptor. Indonesia nggak mau demo? Indonesia nggak mau? Nggak. Oke. Sebelum kita masuk ke harga iPhone 12 resmi di Indonesia ya, ini ada satu handphone yang cukup menarik. iPhone 12 Stealth, di mana kalau kalian tahu Caviar itu salah satu brand yang bikin iPhone tuh selalu bentuknya tuh unik-unik ya. Sempat bikin yang Joker lah, bikin yang Biden, bikin yang Trump, bikin yang ya pokoknya kalau kalian ke websitenya kalian akan melihat hal yang aneh karena di situ iPhone-nya emang udah dimodifikasi dan ada yang taruh emas segala macem, berlian dan segala macem. Paling mahalnya itu bahkan bisa sampai $46.000. Itu berapa? Silahkan kalian cek sendiri karena itu bakal mahal pol. Jadi kalau satu iPhone kan harusnya 1.200 ya kalian kali lah itu bisa dapat berapa. Cuman yang kali ini hadir itu cukup menarik. Namanya ada iPhone Stealth, dia itu hadir dengan 2 warna. Fiturnya dia menghilangkan 3 kamera belakang dan juga 1 kamera depan. Face ID tetap jalan karena True Depth Sensor itu masih ada. Bingung kan? Ini harganya udah tinggi tapi kamera dihilangin. Kenapa? Karena ini tuh ditujukan buat mereka yang bekerja di tempat-tempat apa istilahnya? Tempat-tempat yang perlu confidential yang tinggi. Jadi kayak mungkin pejabat IC atau mungkin Intel, FBI, double agent yang dimana jangan ada sedikit pun hal yang bocor keluar. Either itu kamera. Kita nggak tahu apakah mic itu akan disable apa enggak, tapi dari kamera itu fully akan tidak bisa berfungsi. Jadi ini bakal hadir dengan 2 warna dengan 2 harga berbeda juga. 4990 USD untuk yang hitam atau sekitar 70,8 juta dan juga 5.520 USD untuk yang emas di harga 78,4 juta. Ya kalau kita ngomong skalanya Caviar sih ini murah sih, tapi kalau kita ngomong skala iPhone biasa ya mahal, kurang lebih seperti itu. Oke, next terakhir adalah iPhone 12 resmi di Indonesia. Akhirnya sebuah kabar indah dimana langsung masuk 4-4-nya ya, nggak santai. Di mana 11 Desember 2020 jam 12 itu udah bisa di PO. Harganya sendiri iPhone 12 mini itu bakal starting di 13, iPhone 12 di 15, iPhone 12 Pro di 18,5 dan iPhone 12 Pro Max di 20,5. Untuk varian-varian lainnya nanti kalian bisa lihat dari sambil gue ngobrol nih tabelnya bakal muncul-muncul, jadi kalian bisa lihat kisaran-kisaran harganya. Cuman yang cukup menarik adalah harganya lumayan beda jauh ya, kayak dari yang iPhone 12 Pro tuh yang gue beli, bukan gue yang beli sih, nggak kelihatan deh. Nah itu iPhone 12 Pro itu di sekitar 28 kalau nggak salah, ingat gue belinya kayak 1 minggu yang lalu. Untuk iPhone, maksudnya untuk sekarang gue lihat tadi udah sempat turun ke 26 juta kalau gue nggak salah lihat. Cuma yang menarik adalah ketika gue coba ngechat si iBox di Shopee untuk official store-nya, somehow tuh dia memberikan sebuah kegalauan, kedilemaan gitu lah. Kayak dia tuh nggak berani memastikan. Gue kayak nanya harganya udah pasti. Tiba-tiba customer service lain tuh masuk, harga udah pasti. Ditunggu saja kak, nanti ready-nya. Terus gue tanya, emang masanya di mana? Harganya bakal kurang kak? Ada promo kak? Nggak ada promo kak? Dan segala macem. Tapi ya ditunggu aja ready-nya. Kita nggak tahu estimasi barangnya masuk kapan. Jadi either tanggal rilis benerannya itu bakal lama banget,
atau dari harganya mungkin akan berubah. Gue rasa harga berubah sih akan menjadi hal yang cukup mengejutkan. Kalau turun nggak masalah, kalau naik orang bakal kecewa banyak banget gitu maksud gue. Jadi gue rasa ini bakal mengenai estimasi tanggalnya. Jadi pre-order akan dibuka jauh-jauh hari, kurang lebih seperti itu, dan tanggal rilisnya mungkin let's say akhir Desember dan juga Januari untuk 2 varian dan 2 varian. Gue nggak tahu karena cara ngejawabnya ambigu. Nanti gue akan coba post di Instagram The Lazy Gadgets dan kalian bisa tarik kesimpulan sendiri lah. Tapi buat gue somehow it kind of easy. So, that's it. Jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @TheLazyGadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo, O-nya 2. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.